Cek cek. Hai semua, kenalin, gue Calvin. Enggak, gue bukan yang di frame. Yang kalian lihat sekarang ini, itu teman kelompok gue. Namanya Jojo. Katanya sih dia anak organisasi banget ya. Kebetulan kami sekelompok, dan gue ketuanya. Hari ini, gue mau cross-check tugas yang udah gue kasih minggu kemarin ke dia. Kira-kira udah kelar belum ya? Hai Jo. Iya sih. Gimana kerjaan yang abis gue brief minggu lalu, lu udah kelar? Jujur belum lagi. Kok bisa dia belum kelar? Padahal gue udah brief minggu lalu loh. Yaudah deh, gue tanya baik-baik kali ya. Kok bisa belum sih? Emang lu ada apaan dari minggu lalu? Ya dari minggu lalu gue sibuk. Ya, gue tahu sih dia sibuk. Gue kan juga sibuk ya. Tapi masalahnya kan bisa dikerjain dong, enggaknya ada progres. Gue masih tanyain deh, gue paham kok dia sibuk. Kan briefnya udah gue kasih dari minggu lalu Jo, terus juga itu kan ringan ya. Maksud gue kayaknya lu bisa kerjain, at least ada progresnya deh. Ya gimana, minggu lalu tuh gue sibuk panit, sibuk keluarga, terus sibuk, ya banyak dah kerjaan gue. Gimana ya, masalahnya kan gue ada satu cara lagi sih. Kita kerjain bareng-bareng aja kali ya, biar sama-sama enak gitu. Boleh lah ya? Ya udah gini deh, gimana kalau kita kerjain bareng-bareng sekarang? Soalnya kan udah mepet nih datanya, gue takutnya nggak keburu. Aduh, kalau sekarang gue mau healing dulu, orang gue capek dari kemarin mau main Roblox lah gue. Dan yap, kalian bisa lihat muka bahagia gue. Tebak apa yang bakal gue katakan setelah dia dengan entengnya ngomong kayak gitu. Gak bisa nih, gue kan udah kasih brief ya segala macam. Kok ada orang kayak gini? Padahal dari tadi gue udah jaga muka kita berdua loh. Seenggaknya biar hubungan kita baik gitu. Masih kayak gini, gue bantai. Kan gue udah bilang dari minggu lalu, ini datanya udah biasa banget loh. Lu mau kerjain kapan? Ya gue nggak mau, gue lagi mau healing gimana? Jo, nggak bisa Jo kayak gini Jo. Maksudnya ini udah minggu lalu loh. Dari minggu lalu udah gue brief, udah gue jelas banget, udah gue kerjain ini. Lu masih nggak ngikutin juga gimana sih? Ya nanti kan juga bisa kerjain. Itu mereka kira-kira kenapa ya? Kalau misalnya kita lihat dari teori komunikasi, kayaknya bisa kita kaitin dengan face negotiation theory oleh Stella Tingtumi. Yuk kita bahas. Nah, teori komunikasi ini itu dari Stella Tingtumi tahun 1985. Dia merupakan seorang profesor komunikasi antar budaya yang berasal dari Tiongkok tapi besar di Amerika. Simpelnya, teori ini tuh membahas bagaimana seseorang mengatasi konflik yang terjadi dalam konteks budaya dan cara setiap individu menggunakan ekspresi muka atau face untuk menghindari atau mengatasi konflik. Kayak Calvin tadi nih. Kita lihat dari pengemuka teorinya sendiri tuh, asal Tiongkok tapi besarnya di Amerika. Pasti kan dia juga terlibat dalam konflik antar budaya, mau dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, ataupun individu lainnya. Nah, konsep muka atau face yang di-mention tadi tuh asalnya dari budaya Tionghoa yang diperluas sama Irving Goffman pada tahun 1967 dalam studi barat tentang interaksi. Nah, face sendiri itu merujuk pada identitas sosial yang kita tunjukkan pada orang lain dan juga nilai diri yang kita ingin pertahankan sehingga tetap diterima dalam interaksi sosial. Nah, asumsi utama yang sering muncul dalam teori ini adalah setiap orang peduli dengan face atau harga diri mereka sendiri dan orang lain. Dan bagaimana kita mengelola face itu dipengaruhi oleh budaya ketika terlibat dalam suatu konflik, entah itu jadinya merusak atau melindungi melalui komunikasi yang menjadi alat untuk menyelamatkan atau mengancam face tersebut. Dalam teori ini, kita diperkenalkan dengan istilah face yang beragam, yakni self face, other face, dan mutual face. Nah, self face adalah muka yang ingin kita tunjukkan di depan orang lain, dan bagaimana kita menjaga muka kita sendiri. Other face berarti kita menjaga muka orang lain. Sementara mutual face tuh kondisi ketika kedua pihak saling menjaga muka, meski dalam konflik untuk tetap menjaga hubungan baik. Nah, dari Calvin sama Jojo tadi nih, bisa dilihat bagaimana Calvin tuh awalnya dia menjaga self face dan other face agar hubungan mereka tetap baik sebagai rekan kelompok. Nah, ini nih, si
si Calvin ini, dia udah melakukan pendekatan taktis untuk menjaga face dan hubungan dengan tag kelembutan, approbation atau pemberian pengakuan, dan solidarity atau titik tekan kebersamaan. Namun, karena dalam konflik tersebut Jojo tidak menjaga face, hubungan mereka rusak karena tidak adanya mutual face. Kasian banget ya nih orangnya. Dan yap, kalian melihat muka bahagia gue lagi untuk kedua kalinya. Berhubungan dengan yang Luna katakan, kasihan ya. Memang kritik untuk teori ini adalah pihak yang lemah, cenderung terpaksa menerima dan sifatnya tidak egaliter. Tetapi dalam sketsa komedi tadi, gue menolak untuk menerima dan akhirnya merusak face gue sendiri dan merusak hubungan gue dengan Jojo. Nah, jadinya itu adalah penjelasan tentang face negotiation theory. Apa menurut kalian? Apakah kalian lebih sering menjaga self face atau kalian yaudah frontal aja to the point? Kalian tidak terlalu mementingkan jaim atau gerakan? Mending lo yang bantuin gue deh. Nih. Sorry, gue mau main Roblox dulu. Sama aja. Gue diajak Jojo tadi. Ya elah, ini berdua sama aja. Iya, seru tau main Roblox. Ini kita main Roblox dulu. Ya? Capek. Kita main dulu ya. Other face berarti kita menjaga muka orang lain, sementara mutual face adalah kondisi. Kenapa Apa? ketawa? Emang lo ketawa? Iya, Oh iya, sih. di situ sebenernya juga. Jovi mukanya udah kesel banget sama ini, sama kita weh. Sabar ya, Jo. Ya. Udah.